Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama memuji Allah, wa nasta'inuhu, dan kita selalu mohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, wa na'udzubihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, karena barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Baik hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan selalu puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Lalu salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Baik ikhwas sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka upaya kita menambah keilmuan kita. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa tulus kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita upayakan pada hari ini dan hari-hari lainnya di dalam perjalanan menuntut ilmu kita, Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dengan rasa takut yang terus bertambah kepadanya seiring dengan bertambahnya keilmuan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal dengan keilmuan yang sudah kita dapatkan. Baik hadirin sekalian, sedikit ana mau memperjelas karena kuis kemarin ya, ini banyak ikhwah yang menjawab bai'ul inah dengan persoalan yang ada di buku ini. Ya, dibuka halaman 98. Dibuka halaman 98. Ya. Ini contoh si A ingin membeli barang dari si C, namun si A tidak memiliki uang. Lalu si A mendatangi B agar si B mau membeli terlebih dahulu barang si C. Akhirnya si B membeli barang tersebut kepada si C dengan harga 10 juta secara kontan, lalu menjualnya kepada A dengan harga 13 juta secara kredit. Ini bukan bai'ul inah. Ya. Coba saya minta biar jelas, 3 orang relawan maju coba. 3 orang Pak. Ayo, 3 orang ayo. Nah 3 orang, 1, 2, 1 lagi. Baik. Ini Pak siapa namanya? Pak Purwanto, Pak Danu, Pak Septian. Oke. Sekarang contohnya ini Pak Purwanto, beliau jual barang ini. Ini anggap aja ini botol peninggalan Samudra Pasai. Harganya 10 juta. Ya. Pak Danu mau beli tapi nggak punya duit Pak Danu. Bingung kan? Pak Danu mau beli tapi nggak punya uang. Nah, akhirnya Pak Danu minta ke Pak siapa? Pak Septian untuk membeli dan kemudian menjualnya kepada Pak Danu. Akhirnya dibelilah, ini harga 10 juta nih. Dibeli sama Pak Septian berapa? 10 juta. Lalu dijual kepada Pak Danu secara kredit. Pak siapa? Pak Septian jual secara kredit 13 juta. Ya. Ini para ulama berselisih. Sebagian dari mereka mengatakan ini sah jual belinya karena barang sudah dibeli sama Pak Septian.
Bebas dong dia mau jual secara mau gimana di barangnya dia, ini punya dia, mau dijual kredit sama kepada Nus 13 juta secara kredit ya itu terserah. Tetapi sebagian ulama mengatakan ini mirip bai'ul inah. Ya, ini mirip bai'ul inah. Bai'ul inah itu apa? Riba yang kemudian dikamuflasekan sebagaimana jual beli. Ya, bagaimana bai'ul inah itu? Jadi ini Pak ya, yang di halaman 98 ini bukan bai'ul inah tetapi mirip bai'ul inah. Sebagian ulama mengatakan transaksi ini sah-sah saja. Ya, karena barang sudah beralih kepemilikan dari Pak Purwanto ke Pak Septian, kemudian dijual secara kredit ke Pak Danu. Ya, sebagian ulama mengatakan ini riba bentuknya, bai'ul inah. Bai'ul inah itu seperti apa? Pak Septian silakan duduk. Hanya dua di sini. Bai'ul inah ini seperti ini. Ya, yang disebut oleh para ulama kamuflasenya riba. Jadi konsep dasarnya gini, Pak. Ketika di dalam jual beli itu, ya, utang piutang, kita nggak boleh mengambil manfaat. Saya minjemin uang ke Pak Purwanto nih, 10 juta. Maka saya nggak boleh kemudian minta balik 13 juta, 15 juta, 20 juta. Kelebihan ini apa? Riba, nggak boleh. Ya. Jual pinjam meminjam, ketika saya minjamkan 10 juta maka harus wajib dapatnya berapa kembalinya? 10 juta. Tetapi kemudian ada praktek jual beli ya yang tujuannya untuk mengkamuflase riba ini. Ya, misalnya Pak Danu dia butuh pinjaman uang ke Pak Purwanto, sini Pak, sini dulu. Ya. Pak Danu butuh duit. Nah, mukanya dimelas-melasin dikit Pak, lagi butuh duit. Ya, Pak Danu butuh duit nih. Mau minjem ke Pak Purwanto, mau minjem duit 10 juta. Pak Purwanto mikir, kalau saya minjemin ya saya nggak dapat untung apa-apa. Ya kan, kalau saya ngambil untung saya dapat dosa riba, gitu kan? Dapat dosa riba. Mending kalau Pak Danu ngembalinya cepat. Ya, kalau ngembalinya lama habis itu harus ditagih-tagih. Alasan sakit, terus di WA nggak dibaca-baca, susah kan gitu. Akhirnya Pak Purwanto punya ide, ya Pak Danu mau minjem duit ke Pak Purwanto. Kalau begitu gini aja, ini ada botol peninggalan Samudra Pasai, saya jual 13 juta, ya saya jual 13 juta ke kamu, ke Pak Danu nih, ya jual 13 juta, kredit. Pak Danu ngomong dong, ini saya kan butuh uang bukan butuh barang. Kata Pak Purwanto, udah ambil dulu. Ini saya jual ke kamu kredit 13 juta. Ya, selesai nih. Nah, kemudian Pak Purwanto beli lagi ke sini ke Pak Danu. Ambil 10 juta, dikasih duit kontan 10 juta ke Pak Danu 10 juta. Jadi Pak Danu dapat duit 10 juta dan kemudian utang 13 juta. Ya kan? Riba ini. Aslinya apa? Aslinya Pak Purwanto mau mengambil keuntungan dari utang piutang kepada Pak Danu, tetapi dikamuflasekan dengan jual beli. Ini namanya bai'ul inah yang dilarang. Paham Pak ya? Ya, udah paham nggak paham? Insyaallah gitu Pak ya. Jadi bai'ul inah. Kenapa di halaman 98 ini sebagian ulama mengharamkannya? Karena mirip kasusnya dengan bai'ul inah ini. Cuman beda apa? Beda pihak. Kalau di dalam kitab ini ada 3 pihak, kalau bai'ul inah ada 2 pihak saja. Gitu ya. Tapi intinya satu, ingin mendapatkan keuntungan dari utang piutang, dan itu dilarang di dalam Islam. Baik. Dibuka halaman 99. Dibuka halaman 99. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sebab-sebab terjadinya syubhat. Ya, ingat sekarang kita ada di bab syubhat tentang halal dan haram, dan kemudian ada perkara-perkara syubhat. Sebab-sebab terjadinya syubhat itu apa? Pada hakikatnya, halaman 99, pada hakikatnya tidak ada satu masalah pun di dunia ini kecuali ada hukumnya dari Allah. Ya. Semuanya sudah diterangkan. Makanya Salman Al-Farisi pernah ditanya sama seorang, laqad 'allamakum nabiyyukum hatal khira'ah ajal, kata Salman Al-Farisi. Benarkah nabi kalian itu sudah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai perkara buang hajat?
Maka kemudian kata Salman, iya, sudah diajarkan semuanya. Ya. Dilihat footnote nomor 3. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Falaisat tanzilu bi ahadin min ahli dinillah nazilatun illa wa fi kitabillahi ad-dalilu ala sabilil huda fiha." Wa qala wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan tidaklah ada satu masalah yang terjadi pada salah seorang dari pemeluk agama Allah Azza wa Jalla kecuali pasti di dalam Al-Qur'an ada dalil atau petunjuknya. Ini kemuliaan Islam, kesempurnaan Islam, semua yang terjadi dalam kehidupan kita pasti bisa kita dapatkan hukumnya, ya, di dalam syariat kita, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau benar-benar kita jujur mencari solusinya daripada agama kita, ya. Dan kemudian beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu sebagai penjelasan tentang segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Surat An-Nahl ayat 89. Ya, jadi semua perkara hadirin sekalian, problematika hidup kita pasti bisa dijawab dengan Al-Quran dan Sunnah. Syariat kita pasti bisa menjawab problematika tersebut. Ya, hanya saja hadirin, problem kita ada 2. Ya, yang pertama apa? Yang pertama minim ilmu. Ya, minim ilmu sehingga kita nggak tahu bahwa memang seluruh problematika hidup itu pasti ada jawabannya di syariat kita. Ya, sudah diatur segala sesuatunya di dalam syariat kita, sudah ada semuanya. Kalau kita mau cari jawaban pasti ada. Tetapi sebagian dari orang minim ilmu di dalamnya. Ya, sebagian manusia atau bahkan sebagian besar dari manusia minim keilmuan tentang perangkat-perangkat syariat tersebut yang sebenarnya sejatinya bisa dipergunakan untuk menjawab problematika hidupnya. Yang kedua, kalaupun kita sudah tahu, kita ada problem kedua lagi, minim keimanan terhadap nas-nas tersebut. Nah, kita tahu bahwa itu adalah solusi di dalam agama kita, tetapi kita tidak mau memakainya. Ya, kita tidak percaya 100% bahwa itu adalah jalan keluar, solusi terbaiknya yang ditawarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, maka lebih memilih solusi yang diberikan oleh hasil olah pikir manusia, logika manusia daripada yang ditawarkan oleh nas-nas syar'i. Ya, seperti itu. Maka sejatinya orang-orang yang seperti ini, ya kita harus belajar ya hadirin sekalian. Kadang kita punya problem seperti itu. Kita ketika diberikan solusi dengan dalil-dalil syar'i, kita tuh kadang-kadang nggak yakin, ya nggak yakin. Maka seorang muslim harus yakin ketika itu sudah datang dari Allah dan Rasul-Nya, maka sudah itu solusi terbaik buat problematika hidup kita. Baik hukum tersebut ditetapkan dengan dalil khusus, dalil umum ataupun kias. Ya, meskipun demikian terkadang ada hal-hal yang menyebabkan hukum suatu masalah tertentu itu menjadi samar bagi sebagian orang. Ya, di antara sebab-sebab yang menjadikan hukum suatu permasalahan itu samar adalah sebagai berikut. Nah, kenapa? Ya, hukum-hukum tersebut samar bagi sebagian orang-orang, ini akan disebutkan. Pertama, sebabnya kembali kepada dalil itu sendiri. Ya, sebabnya kembali kepada dalil itu sendiri. Terkadang suatu perkara menjadi syubhat dikarenakan kondisi dalilnya. Ya, problemnya pada kondisi dalil tersebut. Di antara sebab-sebab tersebut adalah 1, penjelasan tentang dalil tersebut kurang tersebar sehingga yang mengetahuinya hanya sebagian orang. Di antara contohnya hukum haramnya musik. Dahulu hukum tentang haramnya musik menjadi syubhat bagi sebagian orang dahulu. Ya, sebenarnya dalil yang menjelaskan akan keharaman musik sangatlah jelas. Haramnya musik sangatlah jelas dalil-dalilnya. Dilihat footnote nomor 4 ya. Footnote nomor 4. Di antara dalil-dalil keharaman musik adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif.
akan ada di kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat-alat musik. Ya, hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban atau Broni, ya, dan seterusnya. Hadis ini telah disahihkan oleh para ahli hadis. Mereka membantah pendhaifan Ibnu Hazm terhadap hadis ini dan menyatakan bahwa pendapat beliau tidak dianggap. Bahkan Imam Al-Iraqi dalam Alfiyah hadis mengatakan jangan sampai engkau condong kepada pendapat Ibnu Hazm yang menyelisihi hadis, ya. Akan tetapi dahulu penjelasan dalil tentang haramnya musik tidak tersebar luas seperti saat ini, di mana berita sangat mudah tersebar, sehingga penjelasan tentang keharaman musik menjadi sangat jelas. Bahkan sebagian ulama menukilkan ijma akan keharaman alat musik, ijma, kesepakatan para ulama. Ya, nomor 5 dilihat footnote-nya. Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, wattafaqu ala tahrimil mazamir wal malahi wal ma'azif, dan mereka semua sepakat akan keharaman seruling, alat-alat yang melalaikan dan alat-alat musik. Ibnu Hajar Al-Haythami Asy-Syafi'i berkata, setelah beliau menyebutkan macam-macam alat musik seperti gendang, gitar dan lainnya, maka beliau berkata, wa ghairu dzalika minal alatil masyhurah inda ahli lahwi was safahah wal fusuqi wa hadhihi kulluha muharramatun bila khilaf wa man haka fihi khilafan faqad ghalat aw ghalaba alaihi hawahu hatta asammahu wa a'mahu wa mana'ahu hudahu wa zalla bihi an sanani taqwahu. Dan selain yang telah disebutkan dari alat-alat yang masyhur di kalangan orang-orang yang lalai, orang-orang bodoh dan orang-orang fasik, semua ini adalah haram tanpa ada perselisihan sedikit pun, tanpa ada perselisihan. Barang siapa yang menukil akan adanya ikhtilaf dalam masalah ini, maka ia telah salah, atau ia telah dikuasai oleh hawa nafsunya sehingga menjadikannya tuli dan bisu, terjegah dari mendapatkan hidayah dan tergelincir dari jalur takwanya. Kemudian beliau menyebutkan ulama-ulama yang menukil ijma. Di antara yang beliau sebutkan adalah Al-Qurtubi, Al-Mufassir dan Salim Ar-Razi Asy-Syafi'i. Ya. Jadi ini diantara perkara-perkara yang mengakibatkan adanya timbulnya syubhat karena kondisi dalil yang tidak tersebar saat itu. Ya. Namun sekarang seiring dengan berkembangnya keilmuan dan kemudian seiring dengan majunya alat-alat informasi, ya, maka ilmu tersebut semakin tersebar dan informasi itu semakin banyak diketahui oleh orang-orang. Ya. Bahkan Ibnu Katsir, ya hadirin sekalian, di dalam surat Luqman, tafsir surat Luqman ayat 6, kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, ini surat Luqman ayat 6. Surat Luqman ayat 1 sampai 5, kata Ibnu Katsir, Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang berbahagia. Dalam surat Luqman ayat 1 sampai 5, Allah terangkan orang-orang yang berbahagia, ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari firman Allah, Al-Quran, dan mereka merasa menikmati dan mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran. Lalu Allah Jalla Jalaluhu menceritakan dalam ayat 6 ini keadaan orang-orang yang sengsara, ya, keadaan orang-orang yang sengsara, yaitu yang mereka ini berpaling dari mendengarkan Al-Quran dan berbalik arah menuju nyanyian dan musik. Ini kata siapa? Ibnu Katsir. Dan subhanallah hadirin sekalian, kalau kita membuka penjelasan para ulama, ya, terutama dalam pembahasan hati yang berkaitan dengan musik ini, kita akan banyak menemukan mereka menyandingkan antara Al-Quran dan musik. Ya, karena dua hal ini adalah dua hal yang saling bertentangan dan tidak bisa disatukan. Ya, yang satu akan melalaikan yang lainnya. Ya, yang satu akan menegasikan yang lainnya. Ketika seseorang, ya, menikmati Al-Quran, maka dia akan membenci, hatinya akan membenci musik. Dan demikian ketika orang itu larut di dalam musik, maka dia akan lalai dari Al-Quran. Banyak sekali. Ya. Dan sebagaimana dinukilkan tadi, dikatakan bahwa sebagian ulama menukilkan ijma, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juga menukil ijma. Al-Imam An-Nawawi juga kemudian menukilkan ijma. Ya, bahkan Imam Ibnu Qudamah mengatakan di dalam pencurian alat-alat musik tidak ada potong tangan.
Kalau misalnya ada orang punya alat musik, harganya misalnya kalau diuangkan itu melebihi nisab pencurian, ya, maka di situ tidak terjadi potong tangan. Kenapa alasannya? Karena itu ayat-ayat alat-alat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada potong tangan di dalamnya, ada syubhat di dalamnya. Ya, seperti itu. Dan apalagi kalau kita kaitkan dengan kondisi hati kita. Kalau kita mau jujur-jujuran hadirin sekalian, ya teman-teman sekalian, ya, musik ini pasti punya efek di dalam hati kita. Kalau kita mau jujur-jujuran, efeknya efek baik apa efek buruk? Pak, efeknya baik apa efek buruk? Yang benar, bukannya malah enak. Dengerin musik, apalagi musik-musik nostalgia nih bapak-bapak nih. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, para sahabat Rasulullah SAW itu orang yang paling tahu masalah hati dan orang yang paling tahu hal-hal yang mengotori hati. Ibnu Mas'ud di beberapa di beberapa asar darinya, beliau mengaitkan antara musik dengan kemunafikan. Ya, musik dengan kemunafikan. Kenapa hadirin sekalian? Kembali lagi ke ayat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir tadi. Ya, ketika seorang itu larut dengan Al-Qur'an, mengambil manfaat faedah dari Al-Qur'an, hatinya akan membenci musik. Dan sebaliknya, ketika ya seseorang hatinya larut dengan musik, dia akan melalaikan Al-Qur'an. Ya, semakin jauh, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, akan tumbuh benih-benih kemunafikan di dalam hatinya. Ya, makanya salah satu pesannya Umar bin Abdul Aziz kepada guru anaknya, dia satu ketika dalam riwayat itu pernah menulis surat kepada guru anaknya di madrasah. Ya, kemudian dia tulis surat di dalamnya, kurang lebih intinya apa? Satu hal yang perlu Anda tunjukkan kepada anak saya gitu, atau anak didik Anda, adalah kebencian Anda terhadap alat-alat musik. Ya. Kenapa? Karena alat-alat musik menurut Umar bin Abdul Aziz adalah hal yang akan menumbuhkan kemunafikan. Ya. Dan membersihkan hati dari kemunafikan itu sangat sulit. Ya. Sangat sulit daripada usaha meninggalkan musik. Ya, artinya apa? Meninggalkan musik itu lebih mudah daripada harus membersihkan hati dari kemunafikan. Ya, maka ini kita camkan baik-baik hadirin sekalian. Tidak kemudian karena zaman kita ini zaman yang sangat gandrung dengan musik, dan kemudian kita berdalil mencari pembenaran untuk membenarkan apa yang sudah dikatakan tidak oleh para ulama gitu, ijma para ulama. Ya, bahkan Rasulullah SAW di antara nas-nasnya kemudian menyatakan demikian. Ya, sebenarnya Pak, menikmati musik itu di dalam kehidupan kita masuknya ke kebutuhan apa sih? Kalau dulu kan kita ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Ini mendengarkan musik ini masuk kategori yang mana? Primer kah? Primer enggak, Pak? Sekunder? Tersier? Masuk kebutuhan yang mana nih? Pak? Yang anak-anak muda nih, masuk kemana nih? Ini mendengarkan musik ini kebutuhan yang mana nih? Ya kan? Ini kan entertainment, hiburan. Kita tinggalkan, gak ada efeknya buat kita. Ya kan? Gak ada efeknya buat kita. Hiburan, kecuali antum ninggalin makan nasi, bahaya. Ini hiburan. Ya, kita jauhi, nggak kenapa-napa. Ada di sini yang nggak dengerin musik mimisan. Ya, nggak ada. Maka dari itu pikirkan baik-baik seorang muslim itu ketika bertindak. Kita sebagai muslim itu bertindak ya sesuai dengan apa Allah yang ridhoi. Kita berusaha agar tindak tanduk kita sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, Allah cintai, kan seperti itu. Masa iya hadirin sekalian, satu perkara yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhan kita, ya, kemudian kita korbankan maslahat dunia kita, maslahat akhirat kita dengannya, ya kan? Ini sangat tidak bijak gitu loh. Dan banyak sekali entertainment, ya, hiburan-hiburan pada masa kini yang kalau kita pikirkan baik-baik dengan pikiran kita yang jernih, ya kita akan dapati sebenarnya ini
Ini apa sih sebenarnya manfaatnya buat kita? Nih, hobi-hobi orang-orang nih, banyak yang aneh-aneh. Coba pertanyakan sama diri kita masing-masing dengan pikiran yang jernih saja. Ya. Ini apa sih sebenarnya untungnya buat kita? Coba orang-orang yang misalnya gandrung sama musik. Ada satu aktivitas lebih yang harus mereka atau yang biasa mereka lakukan. Mereka menghadiri konser musik. Bayar mahal jutaan. Ya, di dalam ruangan tersebut sumpuk-sumpukan sama orang. Ya kan, sumpuk-sumpukan. Padahal kalau mau fair-fairan, ya dia dengerin lagu dari artisnya doang, ya sendiri di rumah dia masih bisa enak dengerinnya tanpa ada gangguan suara-suara lain. Dia harus datang ke konser jingkrak-jingkrak segala macamnya. Kemudian sampai terjadi misalnya kejahatan kriminal di situ, ya pencurian, perampokan, kemudian yang perempuan biasa kena pelecehan gitu kan, itu banyak sekali terjadi. Ya sebenarnya kalau dipikirkan buat apa? Kenapa ini bisa membuat kita bahagia? Kenapa kita harus melakukan hal ini? Gitu kan? Kenapa kita harus melakukan hal ini? Banyak sebenarnya hadirin sekalian perkara-perkara, terutama hiburan-hiburan ini kalau kita pikirkan sebenarnya nggak ada manfaatnya. Apalagi kalau kita ukur dengan tadi barometer Allahnya. Ini Allah ridho tidak sih dengan perbuatan saya ini? Ya, ridho nggak Allah dengan hiburan yang saya gandrungi ini? Ridho nggak Allah dengan hobi saya ini misalnya? Ada orang hobi yang mengeluarkan banyak uang misalnya, ya hobi koleksi mobil-mobil antik misalnya, ya mobilnya nggak dipakai, cuma di garasi doang, tapi banyak, harganya ratusan juta, ada yang miliaran, ya kan? Sebenarnya buang-buang harta tidak nih. Allah Subhanahu wa taala ridho enggak dengan perbuatan saya ini? Dipikirkan hadirin sekalian. Ya, minta taufik kepada Allah, dan saya yakin ya teman-teman di sini ya, karena zaman kita demikian. Artinya entertainment kita sudah benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan yang Allah ridhoi gitu kan. Yang namanya musik udah lumrah sekali. Kita di mana-mana pasti dengar musik. Ya, maka dari itu ketika kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya yang masih gandrungan musik, ya minta alternatif. Ya, minta taufik kepada Allah, ya Allah tunjukkan saya kepada hiburan buat hati saya yang lebih baik. Ya minta gitu, jangan kemudian berserah, ya kemudian diikuti hobi tersebut, ya dan auzubillah tidak bertobat darinya. Maka di antara contohnya yang doa yang pernah diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat ya, anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina, kata Rasulullah, ya Allah jadikanlah Quran ini sebagai penyejuk hati kami, ya kan, penyejuk hati kami, kata Rasulullah SAW, wa nuru basari, dan kemudian jadikan Quran ini sebagai penyejuk mataku, wa jila'a huzni wa dhahaba hammi, dan pelipur laraku, pelipur kesedihanku, dan pemupus kekhawatiranku. Seperti itu. Minta alternatifnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta banyak alternatifnya, termasuk ini Quran. Jadikan ya hati kita itu gandrung dengan Al-Quran, bukan selain daripadanya, hadirin sekalian. Ya, ini keselamatan kita di Al-Quran. Maka dari itu kita minta benar-benar sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghiasi kecintaan terhadap Quran di hati kita. Ya, jangan kemudian selain daripadanya yang jelas-jelas ya tadi ijma disebutkan di sini, ijma para ulama bahwa musik diharamkan dan seterusnya, dan kemudian kita masih kemudian cari pembenaran ya untuk membenarkan hobi kita tersebut. Jangan seperti itu. Kalau kita masih belum mampu, ya kita terus berusaha dan kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama tadi kurangnya tersebar informasi tentang dalil tersebut. Yang kedua, terdapat dua dalil yang terlihat bertentangan, ta'arud dalam satu permasalahan. Hal ini terkadang terjadi dalam satu masalah. Satu dalilnya menyatakan haram, ya, sedangkan dalil lainnya menyatakan halal. Jika demikian, maka penyelesaiannya adalah dengan menempuh metode menjamak, mengkompromikan kedua dalil yang saling bertentangan tersebut. Ya, yang pertama menjamak, yang kedua mentarjih, menguatkan salah satu dalil dan meninggalkan yang lainnya, atau menyatakan salah satu dari kedua dalil tersebut mansukh, nasikh dan mansukh.
Ya, jadi jika terjadi pertentangan antara dua dalil, para ulama ada beberapa metode yang ditempuh oleh mereka. Yang pertama apa? Al-jama', mengkompromikan. Maksudnya apa? Mengkompromikan kedua dalil tersebut dan mengusahakan supaya dua dalil tersebut bisa dipakai. Ya. Yang pertama seperti itu. Jadi ada dua dalil yang saling bertentangan, mereka berusaha menjamaknya. Dan ini kata para ulama, kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, al-jam'u aula minat tarjih, kaidah yang mereka sering sebut adalah al-jam'u aula min tarjih. Jadi dikompromikan dulu, diusahakan supaya dua dalil ini bisa dipakai keduanya. Atau yang kedua adalah tarjih, kalau tidak mungkin dipakai keduanya karena saling bertentangan, maka harus dipilih salah satu di antaranya yang dirojihkan, ya, yang dirojihkan, yang dikuatkan, sehingga yang lemah ditinggalkan, tidak dipakai, yang lebih kuat dipakai. Nah, itu namanya al-jama' dan at-tarjih, mengkompromikan dan kemudian mentarjih. Contohnya seperti ini, ya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa amma idza ta'arada haditsani fi dhahir fala budda minal jam'i bainahuma aw tarjih ahadihima wa inna ma yaqumu bidzalika ghaliban al-a'immah al-jami'una bainal hadits wal fiqh, ya, wal usuliyun al mutamakkinun fi dzalik wal ghaisuna alal ma'ani ad-daqiqah wa ra'iduna anfusahum fi dzalik faman kana bihadhihi as-sifah lam yushkil alaihi syai'un min dzalika illa nadir fi ba'dil ahyan. Kata Al-Imam An-Nawawi, ketika terjadi pertentangan antara dua hadis, ya, saling bertentangan, maka harus dilakukan jama'. Kalau tidak mungkin jama', maka ada tarjih. Dan yang melakukannya siapa? Al-a'imah al-jami'una bainal hadis wal fiqh, orang-orang faqih, orang-orang pintar, para ulama yang mereka bisa menggabungkan antara ilmu hadis dan ilmu fikih, ya, wal usuliyun, dan orang-orang ahli usul fikih, bukan sembarangan, ya, bukan sembarangan. Jadi Pak, di dalam keilmuan itu ada orang yang tahu dalil, ya, ada orang yang tahu dalilnya. Yang kedua, ada orang yang paham dalil, dia tahu dan dia memahami dalil tersebut maksudnya apa. Dan ketiga, ada orang yang ahli dalil, ya, dia ahli, artinya dia bisa menyambungkan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya. Ya, ini bertingkat-tingkat, keilmuan itu bertingkat-tingkat, dan urusan masalah jama' dan tarjih ini urusannya siapa? Para ulama. Ya, dan di antara contoh-contohnya hadirin sekalian. Kemudian kata Imam Nawawi sebelumnya, kata Imam An-Nawawi, al-mukhtalaf qisman, ya, dalil-dalil yang saling bertentangan, yang saling berselisih itu ada dua. Yang pertama yumkinul jama' bainahuma. Yang pertama adalah yang mungkin dikompromikan antara satu dalil dengan yang lainnya sehingga dua-duanya bisa dipakai. Yang kedua adalah an yatadada bihaitsu la yumkinul jama' biwajhin, ya. Yang kedua, kasusnya antara dalil satu dengan dalil yang lain tidak mungkin dikompromikan, saling bertentangan, jadi harus dipilih salah satunya. Contohnya, misalnya yang mungkin dijama', yang mungkin dikompromikan, ya, yang mungkin dikompromikan. Di dalam hajinya Nabi Muhammad SAW diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, ya, di dalam Sahih Muslim, annahu shalla alaihi salatu wassalam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra yauman nahri bi Makkah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di Mekah ketika melaksanakan haji. Salat zuhurnya di mana? Di Mekah, di Baitullah Al-Haram, ya. Itu hadisnya hadis di dalam Sahih Muslim, hadisnya Jabir bin Abdillah, sahabat Jabir bin Abdillah. Kemudian ada riwayat lain, riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah salat zuhurnya di Mina. Ya, riwayat Jabir, Rasulullah salat zuhurnya di Mekah, di Al-Haram, Baitullah Al-Haram, ya. Riwayat kedua Ibnu Umar bilang Rasulullah salat zuhurnya di Mina. Nah, di sini bagaimana
mengkompromikannya? Bisa nggak kemudian disatukan keduanya? Al-Imam An-Nawawi kemudian mengatakan menjamak keduanya dengan apa? Dengan kata beliau, wa wajhul jam'i bainahuma annahu sallallahu alaihi wasallam tafa lil idhafa qabla zawal thumma shalat dhuhra bi Makkah fi awwali waqtiha thumma raja'a ila Mina fa shalla biha dhuhr marratan ukhra bi ashabihi hina sa'aluhu dzalik. Jamaknya seperti apa kata Imam An-Nawawi? Ya, Rasulullah tawaf ifadah sebelum zuhur. Ya, tawaf ifadah sebelum zuhur. Kemudian ketika zuhur, azan zuhur berkumandang, masuk waktu zuhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur tepat pada waktunya di sana. Ya, di Al-Haram. Di mana? Masjidil Haram. Kemudian ya, setelah melakukan tawaf ifadah, salat zuhur, Rasulullah kembali ke Mina. Ketika sampai di Mina, ketemu para sahabat-sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diminta oleh para sahabat untuk mengimami salat zuhur lagi. Maka salat zuhur lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Al-Imam An-Nawawi, ini cara jamak nih, mengkompromikan dua hadis yang saling bertentangan. Yang satu bilang Rasulullah salat zuhurnya di mana? Di Masjidil Haram, yang satu Rasulullah salat zuhurnya di Mina. Ya, maka dikompromikannya seperti itu. Atau jenis kedua adalah hadis yang tidak mungkin dikompromikan keduanya karena saling bertentangan. Kalau yang tadi pertama ada mungkin celah untuk menjamak keduanya sehingga bisa dipergunakan dua-duanya dalil tersebut yang saling bertentangan itu. Yang kedua, saling bertentangan. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ikhtilaf para ulama atau fuqaha di dalam sah atau tidaknya pernikahan seorang yang muhrim. Muhrim itu apa? Pak, muhrim itu orang yang berihram. Itu muhrim namanya. Kalau orang berihram itu boleh menikah tidak? Boleh mengadakan akad nikah tidak? Pak, antum lagi umroh nih, habis labbaik Allahumma umroh atau labbaik Allahumma hajjan misalnya, antum boleh nggak akad nikah? Ya, maka di sini jumhur ulama, ya Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, ya mereka mengatakan anna nikahal muhrim la yasih, tidak sah. Orang yang sedang berihram kemudian menikah, nikahnya tidak sah. Kenapa? Ada dalil. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la yasihu la yankihul muhrim wa la yunkahu wa la yakhtub. Kata Rasulullah SAW, seorang yang berihram itu tidak boleh kemudian menikah, tidak boleh dinikahi, dan kemudian tidak boleh mengkhitbah, tidak sah, tidak boleh, dilarang sama Rasulullah SAW. Tetapi ada dalil lain, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan kemudian menjadi pendapatnya Hanafiyah, ya Hanafiyah, ila sihhati nikahil muhrim. Ibnu Abbas berpendapat sah. Ketika orang yang berihram itu menikah, itu nikahnya sah. Apa dalil beliau? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunata wa huwa muhrim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan berihram. Ya, bertentangan tidak, Pak? Yang pertama, Rasulullah melarang, tidak boleh seorang yang berihram itu menikah, dinikahi, dan kemudian mengkhitbah. Sementara hadis Ibnu Abbas ini, Ibnu Abbas bilang Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan berihram, muhrim. Bertentangan tidak? Bertentangan. Mungkin dijamak tidak, dikompromikan tidak? Dipakai kedua-duanya? Mungkin tidak. Ya, maka di sini hadirin sekalian para ulama mentarjih, ya, merojihkan salah satu di antara dua dalil ini karena tidak mungkin dikompromikan. Ya, maka intinya para ulama kemudian jumhur, ya, mayoritas para ulama merojihkan riwayatnya siapa? Riwayatnya yang pertama tadi, ya, hadis bahwa Rasulullah SAW melarang untuk seorang yang berihram itu menikah, dinikahi atau berkhitbah. Di antaranya ada riwayat-riwayat lain yang menegaskan, di antaranya hadis Maimunah itu sendiri yang dinikahi oleh Rasulullah SAW saat itu. Kata An Yazid bin Al-Asam,
haddatsatni Maimunah bintu Al-Harits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Orang yang dinikahi sama Rasulullah, Maimunah, ya, Maimunah bilang, bersaksi kemudian bahwa Rasulullah menikahi saya sementara beliau sudah bertahalul. Jadi sudah tidak dalam posisi berihram, bukan seorang muhrim. Ya, sudah bertahalul, halal. Ya, dan kemudian riwayat lainnya Abu Rafi Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah SAW, Abu Rafi juga mengatakan, beliau anna Rasulullah SAW tazawwaja Maimunata halalan wa bana biha halalan wa kuntu ar-rasula bainahuma. Abu Rafi ini pelayannya Rasulullah SAW, dan ketika kejadian tersebut Abu Rafi ini pengirim kabar antara Rasulullah dan Maimunah. Ya, dan kemudian Abu Rafi mengatakan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah tidak dalam keadaan berihram, sudah bertahalul. Ya, ini pembahasannya panjang. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kemudian membuat ada banyak ya sudut pandang yang kemudian menguatkan bahwa Ibnu Abbas, dan ini perkataan para sahabat juga, bahwa Ibnu Abbas wahim. Ya, beliau salah dalam permasalahan ini. Ya, pertama karena Sahibul Qissahnya Maimunah mengatakan bahwa Rasulullah tidak dalam keadaan berihram. Ini yang dinikahi sama Rasulullah bersaksi kemudian Rasulullah tidak dalam keadaan berihram. Ya, dan kemudian Ibnu Abbas saat kisah ini terjadi dia masih anak-anak. Ya, dia masih anak-anak saat itu. Tidak termasuk di dalam kisah tersebut. Ya. Jadi terdapat dua dalil yang terlihat bertentangan. Ini banyak sebenarnya hadirin sekalian pembahasan apakah benar di dalam syariat kita ada dua dalil yang saling bertentangan. Ini pembahasan yang panjang ya. Tetapi kembali lagi bahwa salah satu penyebab di antara penyebab terjadinya syubhat adalah ketika zahir ada dalil-dalil yang kemudian saling bertentangan. Kemudian yang ketiga, tidak adanya nas atau dalil khusus secara tegas. Ketika tidak ada dalil yang tegas, maka hukum permasalahan tersebut biasanya diambil dari kias, analogi, kias ya, atau mafhum yang dipahami, atau yang lainnya. Karena sebab inilah para ulama berselisih tentang hukum suatu permasalahan. Perselisihan yang disebabkan karena hal ini sangatlah banyak. Di antara contohnya adalah sholat tahiyatul masjid setelah asar. Tahiyatul masjid setelah asar. Para ulama berselisih tentang hal ini dikarenakan tidak adanya nas yang menjelaskan dilarangnya sholat tahiyatul masjid setelah asar. Juga tidak adanya nas yang menganjurkan untuk sholat tahiyatul masjid setelah sholat asar. Dalil yang ada berkaitan dengan masalah ini adalah pelarangan sholat sunnah di waktu terlarang, diantaranya waktu setelah sholat asar, dan penganjuran untuk sholat tahiyatul masjid setiap kali masuk masjid. Jadi ada dalil yang melarang, ada waktu-waktu terlarang di mana seorang tidak boleh sholat di dalam waktu tersebut, dan di satu sisi juga ada dalil yang kemudian Rasulullah menganjurkan orang untuk sholat tahiyatul masjid. Azan ya? Baik. Sebentar, oleh karenanya para ulama berselisih pendapat apakah tahiyatul masjid masuk dalam larangan atau dia dikhususkan dari yang terlarang. Bagi orang-orang awam permasalahan ini adalah permasalahan syubhat, berbeda dengan penuntut ilmu yang mengetahuinya. Baik, kita lanjutkan setelah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Sebelum jeda tadi kita menyebutkan sebab-sebab terjadinya syubhat. Yang pertama sebabnya, faktor-faktornya kembali kepada kondisi daripada dalil itu sendiri. Yang pertama, karena dalil tersebut kurang tersebar, ya, kurang tersebar. Contohnya tentang hukum musik tadi, ya. Kemudian yang kedua, sebabnya adalah karena dalilnya terlihat bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Terlihat bertentangan antara satu dalil dengan yang lainnya. Dalam kondisi seperti ini, para ulama kemudian paling tidak ya di sini disebutkan oleh Al-Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala ada 3. Ya, para ulama menempuh 3 jalur ketika terdapat 2 dalil yang saling berselisih. Yang pertama dengan jamak,
Ingat Pak, nih jangan sampai lupa nih. Yang pertama dengan jama'. Jama' itu apa? Mengkompromikan, dicari titik temunya. Supaya apa? Supaya dalil-dalil yang bertentangan tersebut bisa dipergunakan semuanya, diamalkan ke semuanya. Itu namanya jama'. Yang kedua dengan tarjih. Tarjih itu dengan apa? Karena tidak mungkin dikompromikan, dicari titik temunya, maka dengan tarjih. Tarjih itu dengan merojihkan yang satu, menguatkan dalil satu, ya, dan kemudian melemahkan yang lainnya. Artinya dicari mana yang kuat nih, yang lebih kuat dalilnya yang mana, dari segi riwayat, dari segi pedalilan, seterusnya dan seterusnya. Ya, maka dicari. Ini banyak sekali kalau dalam dalam proses tarjih ini banyak sekali. Ya, sudut-sudut pandang yang kemudian dipakai oleh para ulama untuk merojihkan antara satu dalil dengan yang lainnya. Namanya merojihkan, tarjih. Tarjih itu menguatkan satu dalil di atas yang lainnya. Ya, dipilih salah satu yang lebih kuat. Yang kemudian yang ketiga bisa dilihat halaman 101. Yang ketiga menyatakan salah satu dari keduanya mansuh. Ada nasih, ada mansuh. Dalil itu ada nasih, ada mansuh. Dicari dalil yang mansuh, artinya dalil tersebut sudah diganti, ya, sudah tidak berlaku lagi karena ada hukum baru, dalil baru yang kemudian menegasikan atau meniadakan hukum dalil pertama tersebut. Contohnya misalnya dalam perkara khomer itu kan namanya khomer itu bertahap, pengharamannya tidak mutlak langsung kan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu mendirikan sholat sementara kamu dalam kondisi mabuk. Berarti kalau tidak dalam kondisi mau sholat boleh tidak mabuk? Dalam ayat tersebut boleh tidak? Boleh, belum diharamkan. Ya, belum diharamkan saat itu. Kemudian ayat ini mansuh. Mansuh itu dengan nasih. Nasih itu yang memansuhkan, yang menggantikan hukum dari tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuh. Ya kan? Yang namanya khamr, judi, ya, nusub, azlam itu dari perkara-perkara setan, maka tinggalkan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalil ini memansuhkan tadi dalil la taqrabus sholata wa antum sukaro. Enggak boleh lagi sudah. Mabuk-mabukan enggak boleh karena sudah ada dalil yang mengharamkan. Ini nasikh sama mansuh. Jadi 3 Pak, ingat ya. Jama', kemudian apa? Tarjih, dan kemudian nasikh mansuh nih. Jangan lupa. Nah, kemudian yang ketiga, sebab terjadinya syubhat adalah tidak ada nas atau dalil khusus yang menerangkan sebuah hukum secara tegas. Ya, bisa dilihat ini halaman 101 di footnote nomor 6. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Rasulullah perintahkan jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk sampai dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ini dalil sholat tahiyatul masjid. Ya, berdasarkan zahir hadis ini kita diperintahkan untuk sholat tahiyatul masjid kapanpun kita masuk masjid. Ya, meskipun itu di waktu-waktu terlarang tadi sebagaimana ba'da asar, waktu terlarang yang disebutkan di dalam hadis lainnya nanti di halaman 102. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah, la salata ba'da subhi hatta tartafi asyamsu wa la salata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada sholat setelah asar sampai matahari terbenam. Ini waktu-waktu terlarang. Ya, nah bagaimana kita? Sementara Rasulullah SAW memerintahkan atau menganjurkan seorang tidak duduk sampai dia sholat tahiyatul masjid mutlak. Nah bagaimana kita kemudian menggabungkan ini? Pada Rasulullah SAW melarang sholat ba'da subuh sampai matahari meninggi, dan sholat setelah asar sampai matahari terbenam. Nah ini yang jadi persoalan. Berdasarkan zahir hadis ini, kita dilarang untuk mengerjakan sholat apapun di waktu-waktu terlarang, termasuk di dalamnya sholat tahiyatul
masjid, waktu terlarang. Dikarenakan hal tersebut para ulama berselisih. Nah, ini yang menjadikan para ulama berselisih karena tidak ada kejelasan. Ya, tidak tidak secara jelas. Ya, Rasulullah SAW kemudian mengatakan sholat tahiyatul masjid kecuali di waktu-waktu terlarang, misalnya seperti itu. Ya, tidak secara jelas. Maka akibat dari persoalan ini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh sholat di waktu-waktu terlarang meskipun sholat tersebut ada sebabnya, kecuali sholat yang wajib atau sunnah yang datang dalil secara khusus tentang kebolehannya, seperti sholat sunnah tawaf, tahiyatul masjid ketika imam sedang berkhutbah Jumat yang bertepatan dengan waktu terlarangnya sholat. Ini adalah pendapat resmi mazhab Hambali. Yang pertama itu tidak boleh sholat di waktu-waktu terlarang meskipun sholat tersebut ada sebabnya. Jadi mutlak, apapun itu sholatnya nggak boleh. Ya, ini pendapatnya siapa? Imam mazhab Hambali, kecuali sholat yang wajib atau sunnah yang datang dalil secara khusus tentang kebolehannya, seperti sholat sunat tawaf, tahiyatul masjid. Jadi yang pertama tidak boleh kecuali sholat yang ada sebabnya. Ya, sholat sunat tawaf, sholat tahiyatul masjid ini boleh. Ya. Kedua, tidak boleh sholat di waktu-waktu terlarang kecuali sholat wajib. Jadi selain sholat wajib nggak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang itu. Setelah sholat asar atau setelah sholat subuh sampai matahari meninggi atau matahari terbenam. Ini pendapat kedua. Adapun sunnah maka terlarang. Ya, pendapat pertama tadi tidak boleh kecuali sholat yang ada sebabnya, sholat wajib atau sholat yang ada sebabnya, sholat sunat tawaf, sholat tahiyatul masjid. Ya. Pendapat kedua, mutlak tidak boleh kecuali sholat wajib. Sunnah nggak boleh dikerjakan, apapun itu bentuknya. Ya, dan ini pendapat resmi mazhab Hanafi. Ketiga, tidak boleh mengerjakan sholat di waktu terlarang kecuali yang wajib dan sunnah-sunnah yang ada sebabnya. Di antara sunnah yang ada sebabnya adalah tahiyatul masjid, sebab sholat itu adalah masuk masjid. Ini adalah pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i dan riwayat kedua dari Imam Ahmad, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian pendapat yang lebih kuat wallahu alam adalah pendapat ketiga. Hal ini berdasarkan beberapa alasan. Pertama, hadis-hadis pelarangan sholat di waktu terlarang telah dikhususkan dengan adanya sahabat yang melakukan sholat baik wajib ataupun sunnah di waktu-waktu terlarang karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau persetujuan beliau. Ya, contohnya apa saja? Contohnya, sahabat yang diperintahkan untuk sholat tahiyatul masjid ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah. Ya, ini masyhur. Jadi seorang sahabat ada yang datang saat itu posisi Rasulullah sedang berkhutbah. Kemudian sahabat itu duduk, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdiri untuk sholat 2 rakaat. Kemudian sahabat yang mengganti sholat sunnah qobliyah subuh dan mengerjakannya setelah subuh dikarenakan tertinggal. Ternyata perbuatan ini disetujui oleh Rasulullah SAW. Ya, boleh tidak Pak sholat qobliyah subuh dikerjakan setelah sholat subuh? Boleh, tapi nggak boleh jadi kebiasaan. Ya, jangan jadi kebiasaan. Kemudian sahabat yang diperintahkan untuk ikut sholat berjamaah, padahal mereka berdua sudah sholat di perjalanan dan ini terjadi setelah subuh. Ya. Kemudian Nabi menganjurkan untuk terus sholat menunggu khotib naik mimbar Jumat, padahal sholat tersebut di waktu terlarang, yaitu ketika matahari persis di tengah langit ketika menjelang khotib naik mimbar. Ya. Dan kemudian Nabi SAW pernah mengqadha sholat ba'diyah zuhur dikerjakan setelah sholat asar, padahal setelah sholat asar adalah waktu terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, ini diantara dalil-dalil yang dikemukakan oleh pendapat yang ketiga. Ya. Kemudian itu perkara-perkara yang kembali kepada dalil, sebab syubhat yang kembali kepada dalil. Yang kedua, sebab yang kembali kepada kondisi kenyataan yang terjadi, realitanya. Yang pertama tadi syubhat terjadi karena kondisi dalil. Yang kedua, syubhat terjadi karena apa? Realitanya. Realita kejadiannya, kejadian daripada kasus-kasus itu. Permasalahan yang menjadi rancu dikarenakan sebab ini sangatlah banyak di antara sebabnya. Pertama,
Ya, perkataan seseorang yang tidak jelas, perkataan seseorang yang tidak jelas ini yang kemudian mengakibatkan ada syubhat. Contohnya seorang yang berkata kepada istrinya, kamu haram bagi saya. Ya, para ulama berselisih perihal status hukum perkataan orang tersebut, berselisih pendapat. Kalau ada seorang suami yang mengatakan kamu haram buat saya, ya, maka para ulama berselisih pendapat. Hal ini dikarenakan perkataan laki tersebut memiliki kemungkinan zihar, talak 1, talak 3 atau yang lainnya. Karena perkataan laki yang tidak jelas tersebut akhirnya menyebabkan status istrinya menjadi syubhat. Ya, masih istri atau tidak nih? Ya, ataupun kalau sudah tercerai, cerai berapa? 1, 2, 3, ya, atau zihar dan seterusnya, syubhat jadinya. Contoh lainnya adalah seorang lelaki yang berdusta dengan berkata kepada orang lain, aku seorang duda. Ada yang begini, Pak, suka ngaku duda, padahal dia masih beristri. Ya, para ulama bersisi dalam masalah ini. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW pernah bersabda, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikahu wa talaqu wa raj'ah. Ada 3 perkara, jika dilakukan dengan serius atau dengan main-main maka hukumnya tetap berlaku. Ya, nggak ada kata main-main di dalam perkara ini. Yang pertama dalam nikah, yang kedua dalam talak, yang ketiga dalam permasalahan rujuk. Berdasarkan hadis ini, jika seorang bercanda menyatakan talak kepada istrinya maka talak tersebut jatuh. Lalu bagaimana dengan orang yang berbohong kepada orang lain dengan mengatakan dirinya duda atau yang lainnya padahal ia masih beristri? Apa hukumnya sama dengan orang yang bercanda mengucapkan cerai kepada istrinya secara langsung? Para ulama berselisih dalam masalah ini sehingga status istri tersebut menjadi syubhat atau tidak jelas. Ya, sebagian mengatakan istrinya telah terceraikan, sebagian lagi mengatakan belum cerai. Maka saya nasihatkan Bapak-bapak di saya pribadi dan Bapak-bapak sekalian yang masih suka bercanda atas nama duda, dihentikan. Ya, ini persoalannya panjang ternyata. Jangan ngaku-ngaku bercanda-canda duda, ya, segala macamnya, jangan. Baik, hadirin sekalian, kita cukupkan pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita kuis. Yang belum punya kitab angkat tangan. Ini saya ingatkan ya bahwa Bapak aturannya, kalau antum ikut kuis dan kemudian qadarullah antum menang, tetapi pertemuan berikutnya ketika kitab dibagikan kepada pemenang antum gak hadir, antum gak dapat. Ya, maka syaratnya ketika antum ikut kuis, antum hadir di pertemuan berikutnya. Ya, ini tadi contohnya 2 orang baru nih. Tadi yang menang yang pada hari ini 2 orang nih baru belum punya kitab, jawabannya benar masya Allah ya, tetapi nggak hadir dua-duanya maka nggak dapat gitu ya. Jadi kalau antum memang mau komitmen ikut ngaji di sini di Masjid As-Sunnah ya, antum mau dapat kitab sekarang ikut kuis, nanti antum pekan depan pastikan hadir ya. Dan sekarang ibu-ibu juga ikut kuis juga ya, Bapak-bapak, ibu-ibu juga ikut kuis. Nanti dipilih jawaban yang paling benar. Silakan. Yang sudah punya wajib ikut juga, biar tahu kemampuan pemahaman antum sampai mana.
Baik, tutup buku ya, jangan lihat buku. Jangan lihat buku soalnya. Biar fair sama yang nggak punya buku. Soalnya, satu aja soalnya. Ada 3 jalan yang ditempuh oleh para ulama ketika terjadi pertentangan antara 2 dalil. Sebutkan 3 itu dan kemudian jelaskan secara singkat. Jadi ketika ada 2 dalil yang saling bertentangan, ada 3 metode yang ditempuh oleh para ulama. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Ya, atau jelaskan secara singkat nih maksudnya apa, yang pertama ini maksudnya apa, yang kedua maksudnya apa, yang ketiga maksudnya apa. Singkat aja. Yang belum punya kitab ditandain. Kalau jawabannya betul, insya Allah diprioritaskan. Yang sudah kumpulkan. Oh gitu. Udah dikasih orang ke tapi. Ayo apa? Masya Allah.
Ya. Ya. Oh ya. Sudah. Baik. Insyaallah. Bisa. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.